Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya ya, Agung Yustian di channelnya Sangkuter Kripto ya teman-teman. Oke, sebelumnya ya saya mohon maaf dalam 2 bulan terakhir ini kemarin saya nggak upload sama sekali tentang mengenai kripto ya, karena ada bulan puasa dan liburan aja ya selama 2 bulan. Oke, pada video kali ini ya, kalau dilihat kondisi market itu sedang pada bearish ya untuk di semua market ya, tidak termasuk saham atau forex, atau misalkan ini yang masih stabil itu ya cuman emas ya. Kalau di sini, kalau di situsnya di Microsoft Start ya, msn.com. Terus kalau misalkan kita coba lihat di sini untuk di cryptorank.io ya, ini udah kebakaran semua, ini gila, ini Bitcoin aja udah tinggi banget sini, minusnya ada 3,71%. Kemudian semuanya, semua market kripto ataupun saham ataupun forex gitu ya, kalau misalkan lihat di sini pun pada merah semua. Oke, tapi ya kalau menurut saya pribadi, walaupun kondisinya lagi bear market kayak gini, seperti ini ya, kita harus tetap semangat ya. Oke, kenapa? Karena ini adalah ya namanya juga pasar ya, market ya seperti ini ya, kadang naik kadang turun ya, tergantung dari kebijakan juga yang dilakukan oleh Amerika, yang tentunya yang sangat berpengaruh terhadap suatu market gitu. Oke, tapi ya pada video kali ini saya akan coba membahas tentang koin kripto ya, yaitu Cardano ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat ya di sini, dia itu ada suatu event ya, yang tentunya eventnya itu adalah termasuk ke dalam kategori hot ya, yaitu di sini nih. Ini adalah ada hasil hard fork yang tentunya kalau misalkan di sini cari, dilihat di sini itu tentunya sangat confidence-nya sampai ke 94% dengan voting 2666 voting gitu. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan coba mengenai bahas tentang eventnya si Cardano ya. Tentunya walaupun market sedang dalam kondisi merah seperti ini, kalau misalkan dilihat di sini sekarang itu mampu bertahan, minusnya itu nggak terlalu jauh ya, hampir mirip-mirip sama seperti BTC ya, nggak terlalu jauh beda sama dengan kalau misalkan kalau dilihat sini ada Polkadot, Solana, ini minusnya udah lebih dari 5% ya. Ini untuk per hari ini, yaitu per tanggal 11 Juni 2022. Oke. Karena di sini si Cardano itu ada sentimen yang sangat bagus sekali ya, yaitu ada eventnya yaitu fosil hard fork, di mana fosil hard fork itu kalau misalkan teman-teman ingin tahu ya, di sini ada menurut JPEG ya, harus paham apa sih itu fosil hard fork gitu ya. Peningkatan lainnya di blockchain Cardano. Oke, apa sih fosil hard fork itu seperti apa gitu? Hard fork adalah peningkatan baru pada jaringan membuat transaksi dan blok yang sebelumnya tidak valid menjadi valid, sama seperti beberapa blockchain terkemuka lainnya. Cardano juga setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan secara berkala. Setelah Alonso, kini gilirannya fosil hard fork yang akan menjadi peningkatan berikutnya pada roadmap Cardano. Lantas apa itu Cardano hasil hard fork? Kapan rilis Cardano hasil fosil hard fork? Apa saja pembaruan dan atau update-nya yang dibawa oleh Cardano fosil hard fork? Mari simak jawabannya. Oke, apa itu fosil hard fork? Nah, kalau misalkan dilihat sini, kemarin kita itu pas di smart contract ya, di awal-awal September itu ya, ini adalah di eranya di Go Green ya. Sekarang ini ada di persekalan, yaitu di eranya si Baso ya. Baso itu adalah eranya untuk membangun jejaring lah, yaitu untuk memaksimalkan kondisi blockchainnya gitu. Jadi ibaratnya apa ya, yang tadi itu kata, kalau misalkan di sini fosil hard fork yang tadinya nggak valid jadi valid, jadi diaktifin gitu ya, intinya. Kalau misalkan nih kita baca lagi nih, Cardano fosil hard fork adalah update besar lainnya dalam jaringan Cardano yang akan berdampak pada stabilitas dan konektivitas jaringan secara keseluruhan. Peningkatan ini akan mencakup pipeline test, mekanisme CIP baru, CIP
ini sampai CIP 31 sampai 33 sampai 40 integrasi penyimpanan on disk UTXO dan Hydra. Ini karena channel Hodgkinson menyatakan harapan positif mengenai update Cardano Sandbox yang akan datang. Peningkatan ini diterapkan akan memberikan peningkatan kinerja besar-besaran untuk Cardano dan platform smart contract-nya Bluetooth. Adapun tanggal rilis Cardano Fasil Hardfork dijadwalkan pada 29 Juni 2022. Di sisi lain, IOHK menjelaskan bahwa testnet mungkin diluncurkan pada akhir Mei kemarin ya, menurut IOHK. Tapi nyatanya itu ya nanti akhir Juni baru akan dilakukannya untuk Fasil Hardfork ini. Perubahan apa yang akan bawa Cardano Fasil Hardfork katanya nih? Mungkin kamu akan bertanya mengenai pengaruh dan keuntungan apa yang dibawa oleh Cardano Fasil Hardfork ini. Berikut adalah jawabannya. Seperti yang sempat disinggung, Hodgkinson menjelaskan bahwa hardfork ini akan membawa beberapa peningkatan keskalaan pada jaringan yang mencakup beberapa hal seperti performance test, peningkatan login, perilisan 4 CIP gitu, dari mulai CIP 1 sampai ke CIP 40, yaitu input referensi, inline datum, script referensi, collateral output, integrasi UTXO, Hydra. Beberapa fitur tadi nantinya akan meningkatkan throughput Cardano dan mengoptimalisasikan sistem dalam mengakomodasi peningkatan jangkauan pada aplikasi decentralized finance atau DeFi ya, smart contract dan decentralized exchange DEX gitu. Selain itu, melalui akun resmi Twitternya, pengembang Cardano Soraj menjelaskan tentang bagaimana Cardano Fasil Hardfork akan berdampak pada stabilitas dan konektivitas jaringan secara keseluruhan. Ini pasti bakalan lebih gila lagi dari pas smart contract kemarin ya, yaitu yang ada di bulan September lalu. Soraj lebih lanjut menjelaskan bagaimana CIP atau peningkatan penting Cardano yang akan mengevaluasi mekanisme bagaimana script Bluetooth dikirimkan ke blockchain. Mekanisme CIP 33 yang disertakan dengan Fasil Hardfork upgrade akan secara substansial menurunkan biaya transaksi tersebut dengan mengurangi ukurannya dan membuatnya lebih ringkas serta ringan. Selain itu, pembaruan pada CIP 31 yang baru juga akan memungkinkan dEPS mengakses output transaksional tanpa perlu membuatnya kembali seperti sebelumnya. Oke, sementara itu pembaruan CIP 32 akan memungkinkan pengguna atau pengembang untuk menyimpan data secara on-chain yang pada dasarnya akan mendorong Cardano untuk bergerak menuju truly decentralized arsitektur. Wow, gila, mantap ini. Pengaruh Cardano Fasil Hardfork terhadap harga EDA. Oke, nah, ketika artikel ini ditulis, harga Cardano EDA IDR-nya dalam rupiah itu ya sekitar 8.356 dengan trading volume 24 jam nya mencapai 16,9 miliar. Kita lihat di sini berapa nih trading volumenya. Sekarang harganya itu sekitar 0,59 ya, sekitar 8.000 9.000 ya. Sekarang itu. Nah, oke, kita balik lagi ke mana tadi ya. Tadi sampai 9 miliar. Walaupun pasar sedang bearish atau mengalami penurunan, EDA mampu bertahan posisinya sebagai kripto teratas berdasarkan nilai kapitalisasi pasarnya di coin market cap. Kita lihat lagi. Sekarang itu ada di posisi keberapa? Oh, masih di posisi ke-6 ya. Yang jelas karena marketnya lagi bearish ya, makanya banyak orang nyimpan duitnya itu ya di USDT, USDC gitu ya, atau Binance USD ya. Banyak kan ininya itu di sini. Kalau dilihat ini sampai tinggi ya. Untuk sirkulasi supply-nya juga tinggi banget sini. Untuk jumlah volumenya juga tingginya itu ya di USDT, pada mengamankan posisi di USDT karena statusnya stable coin. Kendati begitu, prediksi pengaruh Cardano Fasil Hardfork terhadap harga EDA masih bergantung pada perilaku investor di pasar. Oleh karena itu, kamu harus melakukan riset secara mendalam terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk beli dan investasi di EDA atau Cardano ya. Nah, ini jadwal Cardano Hardfork ya, 12 September 2021 Cardano Alonso Hardfork ya. Nah, dimana pada bulan September lalu itu ya, kalau misalkan kita lihat di sini di ini time frame daily ya, kita lihat time frame daily bulan September ya, dia itu mencapai titik APH-nya dia ya, APH-nya dia. Nah iya, di sekitaran 3 Septemberan ya, menurut data ini sekitaran tanggal 1 sampai 3 ya, 3 September ke angka $3 ya.
sekarang anjlok mengalami bearish market sampai ke 0,59 dolar, yaitu sekitar 8.000. Nah, kalau di nanti di 29 Juni 2022 Cardano hasil advok, apakah akan kembali lagi ke ATH-nya atau lebih, atau mungkin mengalami bearish lagi ya, malah makin anjlok ya, karena ini juga tergantung market. Kalau misalkan kita lihat di sini di Bitcoin dominance ya, Bitcoin dominance mana, Bitcoin dominance itu masih nilainya itu masih tinggi ya, mengalami kenaikan ya, gila ya, Bitcoin dominance mengalami kenaikan. Kemudian kita lihat yang si Bitcoinnya itu mengalami penurunan juga ya, di sini. Bahkan tadi itu sempat naik ya, kalau misalkan dilihat dari si Cardano itu sempat naik, tapi didorong lagi oleh si Bitcoin ini mengalami penurunan lagi guys. Padahal dia tadi udah sempat naik ya. Ada tanggal 3 menit tuh, ini penurunan lagi yang sangat dalam, sehingga untuk si Cardano pun kebalik lagi gitu ya ke posisi turun lagi. Tadi sempat naik sini dia naik kenceng nih, baloknya gede nih, sekitaran jam 2:30 ya, jam 14.21 ya, naik dia kenceng. Kemudian si Bitcoinnya itu anjlok lagi, makanya dia kedorong lagi untuk ke bawah ya. Jadi untuk untuk kembali ke posisi uptrendnya itu masih tertahan di resistennya ini gitu, tereject kembali di, kalau misalkan kita lihat di sini ya, di time frame 1 jam, di time frame 1 jam. Nah, ini terlihat di sini dia itu sempat naik, kemudian ini dijadiin supportnya, dia naik, kemudian ini tereject di sini, ini resistennya kedua, tereject di sini. Ntar saya coba ganti. Resistennya, kemudian turun lagi sampai ke bawah sini, ini jadi supportnya dia lagi di sini. Naik lagi gitu ya, sampai ke mampu di sini. Pokoknya di sini terlihat ya ada 1.2 3 beberapa kali di sini terjadi ada kayak semacam berat gitu ya untuk melewati si resisten yang ada di sini. Kalau misalkan menurut saya pribadi, kalau misalkan dia itu mampu melewati si di angka sekitaran ini nih 0,618, mungkin ini akan menjadikan supportnya dia gitu ya. Nah, sama seperti ini di sini dan di sini akan kembali ke penguatannya begitu. Tapi teman-teman Dior ya, do you research dulu ya, jangan jangan terpaku sama omongan ini gitu ya. Oke, sekarang sini kita balik lagi. Nah, kemudian Cardano Project 2022. Selain Cardano Pesawat, Cardalonia adalah Cardano Metaverse Project yang harus ditunggu-tunggu di tahun 2022. Cardalonia adalah play to earn metaverse terdesentralisasi yang berjalan di blockchain Cardano. Dengan kata lain, Cardalonia adalah dunia virtual yang untuk membuat, memiliki, dan menukar pengalaman bermain game dengan mata uang di blockchain Cardano. Sekelas mirip dengan beberapa play to earn game lainnya, pemain Cardalonia dapat membeli sebidang tanah yang nantinya dapat digunakan untuk merancang dan membangun pengalaman unik mereka. Ini seperti mungkin kedepannya itu akan seperti Sandbox atau si mana Decentraland ya kedepannya. Oke, kemudian kita coba lihat di ininya di menurut si Cardano update ya. Ini ada apa sini di Twitternya Cardano ini, Friday 10 Juni 2022 kemarin ya, dia udah melakukan update di sini nih. Update itu tentunya itu apa ya di sini. Loh. Yaitu mengenai walletnya, putusnya gitu ya. Kemudian Cardano nodenya, transaksinya juga, putusnya juga di update ya. Dia pokoknya kalau setiap melakukan update sini
di sistem jaringannya blockchainnya itu selalu ada notifikasi, ada pemberitahuan kepada para holdernya itu. Begitu guys. Oke. Dan kita itu sekarang lagi masuk ke era BASO ya. Kita baca sebentar ya. Era BASO di Cardano adalah era optimasi meningkatkan skalabilitas dan interoperabilitas jaringan. Sementara era pengembangan sebelumnya berfokus pada desentralisasi dan fungsionalitas baru. BASO berfokus pada peningkatan kinerja mendasar dari jaringan Cardano untuk mendukung pertumbuhan dan adopsi aplikasi dengan volume transaksi tinggi dengan lebih baik. Wow, mantap. Salah satu pengembangan inti BASO adalah pengenalan sidechain. Blockchain baru dapat dioperasikan dengan rantai Cardano utama dengan potensi besar untuk memperluas kemampuan jaringan. Rantai samping dapat digunakan sebagai mekanisme sharding dengan memindahkan pekerjaan dari rantai utama ke rantai samping. Istilahnya ke anaknya itu ya, ke layer keduanya mungkin. Untuk meningkatkan kapasitas jaringan, mereka juga dapat digunakan untuk memperkenalkan fitur eksperimental atau mempengaruhi keamanan blockchain utama gitu. BASO juga akan melihat pengenalan gaya akuntansi paralel, sementara blockchain utama Cardano akan terus menggunakan modal UTXO. Kemampuan untuk mendukung dan beralih di antara UTXO dan modal berbasis akun akan ditambahkan menggunakan sidechain. Hasilnya adalah interoperabilitas yang lebih besar untuk Cardano, serta kemampuan untuk mendukung jenis kasus pengguna baru di jaringan. Overall, BASO era will see Cardano become one of the most performance resilient and flexible blockchain platform in the industry. Oke, jadi era BASO itu adalah era intinya itu adalah era pengembangan ya. Pengembangan kemarin itu kan intinya itu ibaratnya itu Cardano itu adalah sebuah mall, kemudian di dalamnya itu ada berbagai macam tinen ya. Yang si tinen-tinennya itu belum mampu untuk beroperasi karena si mallnya aja itu baru selesai dibangun gitu. Ketika mallnya itu dibangun, kemudian muncullah beberapa tinen-tinen yang ada di mallnya si Cardano itu untuk sewa dan kemudian untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Nah, mungkin sekarang itu untuk menjalankan ibaratnya mengubah ya, yang tadi itu dibaca menurut si Basil Hartog ini, yang tadinya nggak valid yaitu menjadi valid ya di sini nih. Mana tadi? Nah, sini ya. Nah, di sebelumnya itu nggak valid ya, ibaratnya yang nggak bisa difungsikan. Ini di sini tuh untuk diaktifkan lagi, untuk semua si jaringannya itu. Begitu teman-teman. Oke, mungkin sekian pada video kali ini ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jadi yang terpenting bagi teman-teman semua itu jangan galau ya, walaupun market sedang bearish, karena untuk semua market sama, mau di saham, mau di crypto, mau di forex gitu sama, semuanya itu lagi bear market. Jadi tetap sabar dan terus semangat ya. Oke, kemudian Dior ya, disclaimer on nih, harus Dior dan lakukan riset dahulu lah sebelum teman-teman melakukan NP. Oke, happy news weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.